Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang KSN yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan latihan untuk persiapan OSN atau KSN Matematika SMP tingkat kabupaten. Untuk soal yang nomor 1, persegi panjang ABCD terletak pada setengah lingkaran dengan diameter FE seperti pada gambar ini. Misalkan DA 16, berarti DA ini 16, kemudian FD sama dengan AE sama dengan 9, seperti gambar ini sudah ada. Berapakah luas ABCD? ABCD adalah gambar yang berbentuk persegi panjang, sehingga untuk menentukan luas ABCD kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjangnya ini DA dikalikan dengan lebarnya adalah ini CD. Maka dari sini kita substitusikan yang nilainya sudah ada DA ini 16, berarti DA kita ganti 16 dikalikan dengan CD itu ini. Untuk mencari CD maka kita buat garis bantu dari titik C ke titik pusat lingkaran ini. Misalkan di sini adalah O, maka DO panjangnya adalah setengah dari DA. Karena DA tadi 16, maka DO nya 8. Berarti panjangnya CO ini adalah jari-jari, FO juga jari-jari. Berarti panjangnya CO sama dengan panjangnya FO, sama dengan ini 9 ditambah dengan 8 diperoleh 17. Berarti panjangnya CO ini adalah 17. Selanjutnya dengan menggunakan triple Pythagoras pada segitiga ini 8, 17, maka CD adalah 15. Sehingga luas persegi panjang ABCD ini adalah 16 dikalikan CD-nya adalah 15. 16 dikalikan 15 diperoleh 240. Untuk soal yang nomor 2, populasi dari 20 kota ditunjukkan pada diagram batang di bawah ini. Rata-rata penduduk semua kota ditunjukkan dengan garis putus-putus mendatar. Berarti rata-rata penduduk di kota itu adalah ini. Selanjutnya, manakah dari pilihan berikut yang paling dekat dengan total populasi dari 20 kota tersebut? Untuk mencari jumlah total populasi atau penduduk dari 20 kota itu, kita bisa menggunakan rumus rata-rata jumlah penduduk di semua kota dikalikan dengan banyaknya kota. Berarti kita butuh ini, rata-ratanya ini. Maka kita fokuskan ke gambar ini. Agar lebih mudah, gambar ini kita ambil dan kita perbesar menjadi seperti ini. Dari 4.000 ke 6.000, di sini ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Dari 4.000 ke 6.000 ini ada 2.000 dibagi 4 berarti 500 setiap garis ini. Maka di sini adalah 4.500. Kemudian yang di sini adalah 5.000 dan yang ini adalah 5.500. Berarti rata-ratanya terletak di antara 4.500 dan 5.000. Jadi terletak di antara ini. Karena rata-ratanya tadi ditunjukkan dengan garis putus-putus ini. Maka jumlah total populasi itu lebih dari 4.500 dikalikan dengan 20. Jadi kita ambil yang 4.500 lebih dari ini karena ada di atasnya ini.
Maka jika ini kita kalikan diperoleh 90.000. Kemudian kita ambil yang ini di bawah 5.000, berarti lebih kecil dari 5.000. Ini rata-ratanya dikalikan dengan 20 kota. 5.000 kali 20 diperoleh 100.000. Sehingga jumlah populasi itu terletak di antara 90.000 dan 100.000. Maka total populasi dari 20 kota yang paling dekat adalah yang ini, 95.000. Karena 95.000 ini terletak di antara 90.000 dan 100.000. Soal yang nomor 3. Kue ulang tahun Ardi berbentuk kubus berukuran 4 kali 4 kali 4, seperti gambar ini berarti. Kue memiliki lapisan gula di bagian atas dan keempat sisinya, dan tidak ada lapisan di bagian bawah. Berarti bagian atas dengan bagian samping-samping ini nanti ada lapisan gulanya, sementara yang di bawah ini tidak ada lapisan gulanya. Misalkan kue dipotong menjadi 64 kubus yang lebih kecil. Masing-masing kubus berukuran 1 kali 1 kali 1. Berarti potongannya sudah persis sama dengan gambar ini. Yang ke kanan ada 4, yang ke belakang sini ada 4, kemudian yang ke atas ada 4. Jadi ada 64 potong kubus kecil. Berapa banyak potongan kecil yang akan memiliki lapisan gula tepat di kedua sisinya? Berarti kita cari tepat dua sisi yang ada lapisan gulanya. Yang ini dengan yang ini jelas nanti dua sisi kena lapisan gula. Kemudian yang ini dengan yang ini jelas kena lapisan gula. Yang ini dan ini juga mempunyai atau terkena lapisan gula, sementara yang bawah tadi tidak. Kemudian ini ada 3 sisi yang kena lapisan gula, atas, samping, samping. Berarti tidak, karena yang diminta tepat di kedua sisinya. Kemudian yang ini dengan yang ini, atasnya ini dengan ini. Kemudian yang ini dengan yang sebelah sana, ini jelas 3, 1, 2, 3. Yang ini dengan yang sana, yang ini juga dengan yang sana, yang bawah tidak. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 ini sisi yang ini. Sementara sisi yang sini, yang sebelah sana, belakang sana juga sama persis dengan ini. Berarti 8 dikalikan 2. Ada 16 sisi. Kemudian sisi yang atas sekarang ini dengan ini jelas 2 sisi terkena lapisan gula. Kemudian ini dengan yang ini juga kena 2 lapisan gula. Kemudian yang ini dengan sampingnya dan yang ini dengan sampingnya kena 2 sisi yang terkena lapisan gula. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti di sini ada 4 lagi. Sehingga jika dijumlah ada 20. Maka yang terkena tepat 2 sisinya ada lapisan gulanya ada sebanyak 20 kubus kecil. Soal yang nomor 4. Adi, Danu, Karen, Mirna, dan Sinta naik kereta api kecil yang memiliki 5 gerbong, yang masing-masing memuat 1 orang. Mirna duduk di mobil terakhir. Berarti ini kita buat saja gambar gerbong. Ada 5 gerbong. Ini kita buat atau kita bagi menjadi 5 seperti ini. Kalimat pertama tadi, Mirna duduk di mobil terakhir. Berarti ini Mirna di sini. Adi duduk tepat di belakang Sinta. Nah, kalimat ini, Adi duduk tepat di belakang Sinta. Misalkan ini yang depan, ini yang belakang. Berarti
Adi duduk tepat di belakang Sinta. Seandainya Sinta di sini, ini kemungkinan pertama, maka Adi jelas di sini. Selanjutnya, Danu duduk di salah satu mobil di depan Adi. Ini Adi, di depannya ada Danu. Sudah nggak ada kursi, tidak ada kursi, berarti komposisi yang seperti ini tidak mungkin. Sekarang kita buat komposisi yang lain. Kita buat gerbongnya. Kita bagi menjadi 5 gerbong. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi Mirna ada di kursi paling belakang. Kemudian tadi Adi duduk di belakang Sinta. Berarti Sintanya kita pindah di sini. Berarti di belakang Sinta ada Adi. Selanjutnya di sini Danu duduk di salah satu mobil di depan Adi. Adinya di sini, Danunya di depan Adi, berarti di sini ada Danu. Ingat tadi, yang ini adalah depan, yang ini tadi belakang. Selanjutnya, setidaknya satu orang duduk di antara Karen dan Danu. Di antara Danu dan Karen ada paling tidak ada satu orang. Lah, kondisinya seperti ini. Di antara Danu dan Karen ada satu orang yang duduk di sini. Setidaknya ada satu. Berarti boleh 1, boleh 2. Berarti komposisi duduk yang mungkin adalah seperti ini. Sehingga di sini pertanyaannya, siapa yang duduk di tengah mobil? Berarti yang di tengah-tengah mobil adalah ini, yaitu Adi yang duduk di tengah-tengah. Sekarang soal yang nomor 5. Tentukan bentuk yang ekuivalen dengan bentuk sepanjang ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini, strateginya adalah kita kalikan dengan sekawan dari yang depan ini dulu. Berarti nanti dikalikan dengan 2 dikurangi 3. Yang ini. Jadi 2 ditambah 3 berarti di sini 2 dikurangi 3. Dibagi 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 dibagi 2 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Perkalian dengan 1 tidak ada pengaruhnya. Dari sini nanti kita akan mendapatkan yang ini kita kalikan hasilnya 2 pangkat 2 min plus berarti di sini min 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Seperti ini yang atas dikalikan, ini tetap. Ke belakang ini tetap semuanya. Berarti di sini 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 dan seterusnya sampai ke belakang ini. Dibagi 2 dikurangi 3 diperoleh negatif 1. Sama dengan ini. Sekarang kita kalikan dengan cara yang sama tadi. Ini kita kalikan, hasilnya adalah 2 pangkat 4. Negatif positif negatif, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 3 pangkat 4. Selanjutnya yang ini tetap ke belakang terus tadi. Yang ini dikalikan 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 8 ditambah 3 pangkat 8 dan seterusnya seperti yang ini tadi, ke arah kanan terus sampai dengan yang terakhir ini. Dibagi tetap ini negatif 1 sama dengan ini, sama kita kalikan seperti tadi. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 diperoleh 2 pangkat 8 dikurangi ini negatif positif jadi negatif. 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4 diperoleh 3 pangkat 8 dikalikan tetap yang ini ke belakang terus sampai dengan ini. Berarti di sini jadinya
2 pangkat 8 ditambah 3 pangkat 8 dikalikan dengan ini 2 pangkat 16 ditambah 3 pangkat 16 dan seterusnya dibagi negatif 1. Selanjutnya dengan cara yang sama ini kita kalikan, hasilnya 2 pangkat 16 dikurangi ini kita kalikan 3 pangkat 16 dikalikan yang ini tetap 2 pangkat 16 ditambah 3 pangkat 16 dikalikan ini ke belakang ini 2 pangkat 32 ditambah 3 pangkat 32 dan seterusnya sampai ini nanti dengan cara yang sama tetap dibagi negatif 1 sama dengan ini kita kalikan hasilnya 2 pangkat 32 negatif positif jadi diperoleh negatif 3 pangkat 16 kali 3 pangkat 16 3 pangkat 32 dikalikan ini tetap 2 pangkat 32 ditambah 3 pangkat 32 sudah sampai sini tadi. Yang terakhir berarti ini 2 pangkat 64 ditambah 3 pangkat 64 dibagi negatif 1 sama dengan cara yang sama ini kita kalikan hasilnya 2 pangkat 64 negatif positif negatif 3 pangkat 32 dikalikan 3 pangkat 32 3 pangkat 64 dikalikan yang terakhir ini 2 pangkat 64 ditambah 3 pangkat 64 dibagi negatif 1 sama dengan cara yang sama ini dikalikan 2 pangkat 64 kali 2 pangkat 64 diperoleh 2 pangkat 128 negatif positif ini dikurangi 3 pangkat 64 dikalikan 3 pangkat 64 diperoleh 3 pangkat 128 dibagi negatif 1 sama dengan ini negatif dibagi negatif jadinya positif berarti 3 pangkat 128 ini positif dibagi negatif diperoleh negatif 2 pangkat 128 seperti ini berarti jawabannya adalah yang B.